Hai para diva, balik lagi sama gue Sari di podcast paling keren abad ini. Di mana lagi kalau bukan di Baheno, bahas teknologi bersama Gadget Diva. Baheno. Hai para diva, ketemu lagi dengan gue Sari, terus ada Nadira juga. Yang ini ntar aja perkenalannya. Udah nggak ngomong dulu deh. Iya, soalnya kali ini kita mau ngebahas bukan grinder swinder lagi, tapi lebih ke soal dapur gitu, cuan gitu, lebih ke soal duit gitu. Pay later. Ini inspirasinya gue dapat dari pas gue kebetulan scrolling ke Instagram, terus ada IG temen gue nulisnya gini, namanya Albert Tarigan ya. Inspirasinya dari sini nih, dia bilang gini, tolong kalau THR belum tiba jangan diganjal pakai pay letter gitu. Nah ini kayak menurut gue menarik gitu loh, karena pay letter ini kayak apa ya, jebakan-jebakan tapi asik gitu. Ya kan, bener kan? Sekarang gini, lu dikasih duit, terus lu lu dikasih duit, siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Nah lu pakai pay letter nggak? Enggak. Nah, orang kaya, ini orang kaya. Tegas ya? Enggak. Udah. Enggak ada apa-apa lagi. Ya udah lu sono. Kita cari pembicara lain. Assalamualaikum. Iya, lu pakai pay letter enggak? Wir. Nggak sengaja pernah. Ini udah tahu kan, udah kenal semua kan. The Johnny next, Sins. the next Johnny Sins. Ayo pakai pay letter lo kalau? Pernah pakai. Oh, sekarang udah enggak? Udah enggak. Udah kayak. Gue cuman karena pakai itu cuman karena satu, kejebak sama opsi pilihan. Terus waktu itu gue mau transaksi, ternyata defaultnya tiba-tiba si pay letter itu. Jadi lah pas gue kaget, lah kok ternyata pay letter gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Itu berarti benar-benar kejebak lo ya? Itu kejebak. Terus juga kedua karena gue tergoda sama diskonnya. Beli Magicom buat nyokap gitu kan. Bayar cuman segini doang nih, ya udah gue coba. Tapi lu dapet pay letter itu secara nggak sengaja kan, lu nggak meminta kan? Enggak. Karena sebenarnya sih gini, sebenarnya cuman pengen tahu experience aja sih. Nah yang gua kalau yang gua jebak itu kok bisa smooth itu ya, maksudnya gua nggak ditanya data segala macam, mungkin udah sama aplikasinya itu udah maksud gua data gua udah ada gitu kan. Jadi gua misalkan kalau udah pakai fitur itu udah nggak ada perlu ditanya wawancara alamat rumah gini segala macam, enggak. Tapi lu dapetnya di e-commerce apa yang super app? Itu super app. Oh iya, kalau Ya. super app berarti emang kan tiap hari kan lu pakai, jadi kegerakan lu apa maksudnya? Nah, iya, pergerakan makanya- lu ketahuan gitu. Ya, jadi mood gue sih udah, ya udah gue pikir loh sesimpel ini ternyata ya. Makanya nggak heran banyak orang yang pakai fitur itu. Terus juga kan promo. Lu dapat berapa pertama? Waktu itu sih limit 1 juta. Anjir, langsung 1 juta? Iya. Lah emang ada ya. Kayak biasanya lebih Gue gede. dari 2,5 gitu. 20.000. 50.000. Dari level, ada levelnya. Tapi sekarang gue udah naik jadi 1,5. Oh. Iya, udah sih. Kesuksesan ya. Coba kesuksesan. Apaan? Tiap bulan gue heran. Goals. Tapi bener, jadi ketika gue dapet pertama 2,5 terus GoPay, terus tiba-tiba langsung 1.250.000. Nah sekarang baru naik lagi nih 1.500.000. Dan gue nggak tahu, maksudnya. Oh, parameter naiknya itu deh apa? Nah gitu? makanya gitu, tiba-tiba dinaikin aja gitu, ya kan, daripada gue minjem duit sama lu. Temen jadi pay letter ya, kan? Kasih pay letter. Boleh aja. Iya, iya. Pay temen. Tapi enakan minjem sama lu ya. Gak ada bunganya. Nanti gua soalnya orangnya tuh tahu pasti gua kategan lagi ya. Nah itu dia makanya maksudnya kalau pay letter kan gue pasti bakalan diteror terus kan. Tapi nanti dia bikin thread di Twitter. Gue bikin, gue langsung capture ini, jangan awas orang ini. Terus sengaja, oh namanya belum saya sensor gitu. Lupa di sensor. Maaf ya guys. Gitu. Lu pakai nggak? Aku dulu kayaknya pernah sekali GoPay Later. Karena kayak consistently ngasih notif gitu loh, kayak ini. Jadi lu terbujuk gitu ya. Awalnya belum tertarik, tuh sampai pada akhirnya kayak mau beli GoFood apa-apa gitu, terus lebih murah pakai Pay Later. Mari kita coba gitu kan, dicoba. Menarik. Terus kok ya emang gampang banget sih. Mungkin karena sebelumnya kita udah verifikasi data di GoPay kali ya. Jadi kayak ya udah tinggal diterusin aja gitu kan, dan gampang. Cuman sebenarnya bunganya tuh agak lumayan sih untuk beli. Nggak ada bunga berarti? Masa nggak ada?
Cuman Tahu, ketika lu bayar karena berhubung aplikasi yang kayak sama nih sama gue. Oh. Dia kayak cuma 25.000 sebulan. 25.000 sebulan. Iya. Gua rasa bukan bunga. Ya kayak apa Cuman biaya admin biaya gitu ya. admin doang. Maksudnya kalau misalnya GoFood jarang-jarang sih kayaknya kerasa Ya, gede, kalau tapi kalau emang kalau sering pakai GoPay Later nah agak bahaya kan berarti kan gitu. Tapi lupa deh limitnya berapa, kayak langsung 1 jutaan gitu sih seingatku dulu. Tuh. Heeh. Tapi kalau beberapa e-commerce ada yang sampai kayak 15 jutaan gitu. Nah, ya. Oh, kalau e-commerce iya, kalau kayak si Shopee Pay gitu-gitu. Ya, Shopee Pay. Gua pernah lihat ya beberapa tweet orang terus atau di apa? Mm-mm. Iya. Abis ada Q. Oh, Oke. Apa sih baca enggak kedengeran? Jadi ada yang ngasih tahu Tulisannya Teriak aja apa? tulisannya Om Cawir jangan ketuk-ketuk meja gitu guys. kebiasaan. Udah susah-susah ngeliat. Biasanya dia ketok-ketok pintu Kenapa? janda. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya kalau jam-jam segini biasanya gua ketuk-ketuk pintu kamar gitu. Kan bener kan? Terus berapa tadi? Shopee 15 juta. Iya. Tapi tadi ketika Nadira nyebut gitu aku iseng ngecek di tiket.com tuh bisa sampai 10 juta sih tulisannya. Kayak bisa dapatkan langsung sampai 10 juta karena kemarin kan sempat rame-rame kayak Justin Bieber kan. Justin Tiketnya mahal, terus kayak ini yang nonton anak-anak muda. Kamu tadi bilang gimana di Twitter tuh pada ini ya, pengen Iya, pengen kayak kenapa sih kok nggak ada pay gitu. Iya, di IG-nya juga Oh sih. jadi mereka mengandalkan pay letter buat beli tiket si Justin Bieber itu. Iya, dan gitu. dan seberani itu padahal tiket Justin Bieber kan mahal ya. Iya, kayak sampai pasti tujuan Jutaan lah pokoknya untuk anak-anak muda yang kayaknya baru tapi berani aja kayak Iya. pengen pakai pay letter gitu. Menarik sih. Tapi memang sebenarnya fenomena-fenomena yang orang ya itu dia sih, gua nggak ngerti kenapa orang berani banget gitu untuk maksudnya segampang itu pakai pay letter. Mungkin nggak tahu entah karena gini ya, kita bisa bedain antara kebutuhan, maksud gua kan emang lu butuh satu apa emang juga lu cuman karena pengen asal ibaratnya kayak apa sih, lapar mata gitu kan. Ya, ya. Nah yang kalau orang butuh mah pasti beda lah, pasti tuh ada seenggaknya merasa terbantukan. Tapi kalau misal cuman kayak konsumtif itu menurut gue sih jadi beban. Iya sih. Karena gue pernah lihat di beberapa TikTok, akun TikTok itu yang ini gue nggak tahu ini orang ini pede banget itu posting bahwa gue sebulan bayar pay letter 7 juta gini. Gue sampai bingung. Padahal kalau gue lihat profilnya, ini orang nih bukan yang gue nggak mengasumsikan dia itu high profile atau apa, cuman tuh kayak orang pekerja biasa gitu. Kok lu bisa sih sebulan tuh 7 juta buat, tapi dia sendiri pusing gitu. Akhirnya bayarnya. ya dia cerita tuh tagih kok nggak habis, tapi dia dan itu ternyata yang model-model postingan kayak gitu banyak gitu. Malah ada yang ya sorry banget yang maksudnya ada yang gajinya cuman berapa, itu bukan karena ini karena dia cerita gaji gue cuman segini tapi dia Pay letter bayar, gede. ya gitu. habisnya bayarnya buat pay letter gitu kan. Berarti kan dia itu maksud gue bukan yang ibaratnya kayak perencanaan keuangan itu jelek banget menurut gue. Jadi lu kok bisa sih gaji lu akhirnya habis buat utang gitu. Iya. Iya. Sebenarnya sih sama kayak kartu kredit kan, ketika lu cuman bedanya kan lu nggak ada kartunya kan, pakai handphone gitu. Lu di top up duit sekian gitu, nah terus lu diminta dihabisin gitu. Kalau misalnya ya sebenarnya sih dari kita juga sih harusnya untuk nahan gitu. Lo mau utang atau kagak gitu. Iya. Jadi ya itu dia sih. Apalagi zaman sekarang nih pas yang kan tema untuk apa sekarang itu udah bulan Iya, mau THR, promonya juga segala banyak macam. segala macam. Wah itu Itu tuh yang bahaya tuh yang kayak gitu-gitu. Maksudnya ketika lo ngelihat ada diskon promo gitu kan. Pasti kan mata lo kan langsung gelap gitu kan, maunya beli aja oh ini murah nih gitu, padahal kan lo nggak tahu kalau misalnya itu ternyata barangnya harganya dinaikin dulu gitu, padahal sebenarnya lo diskon juga itu harganya sama aja sama yang kemarin gitu. Nah terus kalau misalnya dari lu sisi lu gitu, lo kan cowok nih kan, terus kalau misalnya ada diskon gitu lo suka itu juga, maksud gua lo demen gitu beli langsung kepincut gitu pengen beli kalau ada diskon promo gitu. Kalau cewek kan udah pasti ya udah. Iya kayak pengen aja gitu. cewek ya nalurinya. Pengen aja gitu kalau diskon. Kalau gue sih Kalau nggak gue pengen amat. nggak tahu, mungkin karena kalau gue pribadi sih lebih ngelihat apa gue butuh apa enggak, lebih ke fungsional sih. Terus gue mampu beli apa enggak. Maksud gue tuh kadang-kadang tuh
gue pribadi tuh punya batas atas, batas bawah gitu. Bahkan untuk beli handphone pun gue ada batas atasnya tuh. Gue harus segini, kalau udah lebih dari segini mending nggak usah. Jadi kalau termasuk diskon-diskonan kayak gitu, gue justru lebih tertarik yang kayak beli satu dapat dua, nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi Iya. satu lagi lu bisa lu jual gitu ya? Enggak. Atau dikasihin ke yang ketok pintu tadi. Enggak, yang kayak gitu tuh yang bisa gue simpan kan. Jadi maksudnya Banyak dong barangnya kalau disimpan. Wah, kalau lihat lemari gue mah itu baik yang belum gue buka malah gitu. Nggak, dia ngomong kayak gini karena tapi lu gimana? Lu Kalau- demen juga? Kalau aku Yang diskon. jujur ketika melihat diskon ada pengennya sih munculnya, nggak tahu apakah ini karena bawaan zodiak. Kebetulan saya Taurus, saya 27 tahun. Oh, kenapa? Kenalan di. Pengenalan. Tapi Oh, lu 27? jadi aku masih berondong nggak tante? Jadi ketika ngeliat harga diskon tertarik, tapi mungkin karena sudah menginstall semua aplikasi untuk kebutuhan review, langsung ngecek tuh ini diskonnya beneran apa enggak gitu. Kalau diskonnya enggak ya udah skip. Kalau beneran perlu nggak ya gitu. Kalau perlu ya udah dia beli. Kalau Lu pada punya kenapa? kalau kayak makanan gitu gimana Mas? Kan suka banyak tuh. Makanan kebetulan ya nyari pang potongan yang paling gede. Jadi kayak paling racun tuh makanan. ya, Ya. jadi kalau so far sekarang tuh ya, ini kita bandingin aja deh. Kalau Grab, biasanya tuh Grab itu diskonnya gede kalau udah di atas 40.000 gitu kan. Kalau Shopee Food pesanannya kayak yang kecil-kecil gitu. Itu udah tak itu mungkin karena kita sebagai kelas menengah yang agak maksa ya. Jadi pengeluaran tuh harus diatur Iya, gitu. iya, bener. Nggak Kalau bisa masakan langsung juga beli gitu. gitu. Sama, pokoknya sebagai fakir diskon gitu kan. Benar, Pasti kalau fakir untuk diskon. yang food gitu pasti kita cari tuh. Jarak jauh bodo amat, yang penting diskonnya gede gitu kan. Malah kadang-kadang Kadang itu sama aja iya, bener ya. padahal ya itu kadang-kadang kena jebakan Batman juga nih. Kadang-kadang gue beli yang gue butuh, misalkan gue beli 2 makanan, tapi kan itu dia balik lagi. Kita bisa nyimpan lagi kan buat sore. Benar. Cuman kan maksudnya kadang-kadang bikin kalau kita pikir-pikir, ini hebat juga nih di pas minimal misalnya 70.000. Sementara kita sebenarnya butuh cuman belanja 40.000, tapi karena ada Diskon yang nah harus itu spend 70.000 ya, kita ya beli. udah kita tuh. beli 2 dong. Nah, jadi tapi bayar kan ibaratnya cuma 30.000 misalnya. Itu sebenarnya worth it. Cuman kan ibaratnya kita jadi kayak nambah barang Pengeluaran. lagi. Nah, itu dia kayak harusnya kita nggak beli jadi beli gitu. Iya Lebih sih, ke situ bener. sih. Menurut Iya. Pak Sari itu kayak gitu gimana? Pembelian yang harusnya kita kayak cuman mau keluarin satu porsi makan tapi jadi beli banyak karena ada diskon. Kalau gue sih Langsung beli nggak- toko, gue langsung beli sih toko. nggak- Langsung beli toko. Apa sih kan? Beli toko pakai franchise. PLN. Ownernya siapa sih? Gue Pakai beli PLN tapi Enggak sih, gue beli barang itu ngelihat dulu kalau penjaganya ganteng gue beli. Dia penjaganya gitu. Dia penjaga. Mana kelihatan di GoFood ya? Agak susah kan. Jaganya pakai peletek tuh. Nggak, kalau gue kan karena gue udah berumah tangga gitu, punya anak ya, jadi gue bener-bener ngitung gitu loh. Ini kalau misalnya gue beli ini worth it nggak, gue buat apa gitu loh. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba gue tanya anak gue, ini mau beli ini nggak, dibutuh nggak gitu. Kalau misalnya anak gue dia minta gitu atau ya udah mau beli gitu, baru gue beli. Tapi kalau misalnya buat gue pribadi, gue nggak terlalu Impulsif gitu. Iya, nggak terlalu men-self reward gue gitu. Jadi buat Semua buat anak gitu. iya, buat menurut gue itu. Kayak kurang Butuh anak kan butuh anak. untuk pencitraan tante Brondong kurang self reward ya di sini ya. Self-reward. Tidak suka belanja ternyata. Enggak, yang gue maksud anak gue itu maksudnya berondong gue. Oh, Ternyata ada. Salah gue. jadi jadi yang kesindir banyak. jadi gitu. Kalau mungkin pemikirannya beda kali. Kalau misalnya lo yang masih single, lo berdua ya masih single gitu, lo juga gitu. Sama yang udah yang udah Kok berkeluarga saya beda. single ya di sini ya? Aku single di depan Mbak Sari. Iya gitu maksud gue. Jadi ketika gue misalnya kayak dan terus terang gue pengguna aktif pay letter. Karena gue ngerasa apa ya, ketika gue udah dapet gitu ya gue habisin gitu terus gue bayar lagi, ya itu duit gue menurut gue gitu ya. Jadi makanya itu kenapa kita terus-terusan kalau menurut gue ya, kenapa orang terus-terusan pakai pay letter itu karena ngerasa ya gue udah bayar terus dan itu bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi ngerasa kayak hak milik aja gitu. Jadi ya udah gue hitung-hitung, gue nggak merasa itu sebagai utang gitu. Oke. Mungkin itu juga sebagai Lebih ke memanfaatkan fitur dan kayak pemutaran uang sehari-hari aja iya, gitu money ya. laundry.
Padahal Plot twist enggak. ya. Mau kesana. Enggak, tapi kayak aku bisa bayangkan sih, maksudnya apalagi orang mungkin mereka yang nggak punya kartu kredit katakanlah ya. Jadi mau beli sesuatu, mau bayar cashnya nggak ada, mau ngisi GoPay harus masuk kayak m-banking dulu ngisi GoPay later gitu. Pakai pay later kan langsung kan berarti kan. Kayak uangnya nanti dulu Iya. bisa dapat langsung. Itu kayaknya yang bikin Orang jadi pengen. orang tuh jadi pengen pakai pay later kayak sih gitu. Nah mungkin itu ya, tapi kan ketika misalnya lu ngerasain ngebayar ini udah jatuh tempo nih ya, udah jatuh tempo, gue harus bayar tagihan, gue bayar deh tuh misalnya 1,5 gitu kan, ditambah 25.000, 1.525.000. Terus gue ngerasa tiap gue ngebuka aplikasi itu lagi, itu bukan, gue nggak ngerasa itu utang, tapi itu gue ngerasa itu tabungan gue. Oh kayak ada 1,5 duit ini cadangan, untuk yang nanti pay later lagi. Jadi Oh. ketika dia ada di aplikasi akun lu gitu, di akun aplikasi yang lo iniin gitu, itu ngerasanya tuh itu bukan lagi utang gitu, gitu. tapi duit gue Kita tabungan. cek ya. Ada berapa saldonya? Kok mainnya gitu ya? Agak bingung. Tapi lo sendiri pernah telat gak kok? Misalkan kan gue jujur ya, gue termasuk orang yang takut banget telat, Ya. takutnya kan gue telat SMS kesebar atau Iya. semua teman-teman gue dihubungin. Di- Oh kalau Didatengin. pinjol gue enggak, dan gue senangnya kalau misalnya pay later tuh dia nggak pakai Nggak- teror-teroran Oh, gitu. dia apa dia cuman kayak di prank gitu. Enggak. Di prank. Udah paling lo Dia dapet dapat notif notifikasi dari ya? dari Oh. tiap hari tuh dapat notif gitu. Udah jatuh tempo, terus lu diingetin kalau misalnya lu bayar di atas tanggal sekian, lu ada dendanya gitu. Nah, gua kan menghindari itu gitu. Jadi gua ngerasa kalau misalnya ya pas udah jatuh tempo ya udah gua bayar lagi. Toh itu akan bisa gua pakai lagi gitu, makanya gua tuh Jadi nggak sampai berhubungan sama debt collector gitu ya. Nggak gitu. sampai foto lo yang video itu langsung screenshot disebar gitu. Foto Dian Sastro itu ya. Tolong ibu ini Dian balikan Sastro nggak uangnya. pakai gitu. pay letter cuy. Balikan Pevita uang Pierce. kami. Oh aduh, kenapa pakai kita? Oke, berarti kalau menurut Mpok Sari nih perlu nggak sih anak-anak muda itu memanfaatkan pay later? Gua rasa sih enggak ya. Pay later itu sama kayak kayak kalkulator Kayak tadi gitu. gue bilang. Ketika lu punya penghasilan tetap, lu bisa ngutang gitu dan itu bisa lu bayar gitu. Tapi balik lagi ketika lu udah punya penghasilan tetap, buat apa lu ngutang? Kan Iya, gitu iya, kan iya, intinya. betul. Nah, makanya kalau lu belum yang udah punya penghasilan aja nggak perlu berhutang, ini lu nggak punya penghasilan tapi lu ngutang gitu. Ya, Buat itu apa tuh gitu. jawab ya. Iya. Karena kan buat orang yang berpenghasilan tetap aja tuh seenggaknya dia itu maksudnya seenggaknya tuh harus punya tabungan dana darurat kayak gitu kan. Maksudnya lu jangan sampai tuh gaji habis buat bayar utang, Iya. tagihan. Itu kan berarti lu kalau tiba-tiba kejadian kenapa-napa tuh ngeri sih menurut gue. Lu nggak, maksudnya ya lu berasa kayak kerja buat bayar utang gimana sih? Iya. Rasanya kan kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih misalkan kalau sebelum memutuskan untuk pakai pay later lo koreksi cek dulu pengeluaran Kondisi lo keuangan. udah punya apa aja gitu. Iya. Apa maksud gua? Iya. Karena kan kadang-kadang gini, ada orang tuh pakai pay later memang sebenarnya nggak butuh, tapi dia sebenarnya pengen nikmatin diskonnya. Dia duit ada gitu Iya. kan. Cuman Bener. kayak lumayan nih gua pakai pay later. Dan itu sebenarnya nggak beresiko ke dia karena dia cuma pengen nikmatin diskon. Dan dia tuh nggak ada resiko nanti. Nah iya itu dia, lu pengen nikmatin diskon, tapi di endingnya lu bayar tagihan, lu kan ada biaya tambahan juga gitu. Apa ya. bedanya lu sama Cuman mungkin diskon yang ditawarkan gede, apalagi kan ya itu dia mungkin ya. Jadi kan ada, karena kan parameter untuk orang, maksud gua godaan mancing-mancing orang mancing-mancing untuk pakai pay later tuh banyak banget. Ya termasuk gue juga pernah kena sampai gue untuk itu aja gue beli Magicom aja pernah pakai gitu kan. Iya hal kayak gitu karena murah gitu. Gue pikir oh iya gue pakai gitu. Jadi menurut gue padahal gue sendiri kalau bayar cash bisa gitu kan. Karena kan produknya nggak sampai sejuta juga gitu. Tapi karena gue pikir kok murah banget ya. Yaudah, berarti gue kayak bayar tuh kayak nggak berasa gitu ya. Udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi gue pakai lah. Itu di aplikasi yang beda ya. Nah, tapi itu dia kalau orang yang benar-benar lu nggak punya duit, nggak punya penghasilan, tapi lu pakai Dikasih itu tuh, fasilitas iya. pay later. Dan satu lagi nih, Iya, satu bijak lagi ya. Gue pernah baca postingan
postingan orang itu di tentang pay letter itu ternyata itu BI checking tercatat. Oh. Jadi lu kalau misalkan lu itu Gua mangkrak gitu ya, misalnya ya mandek, mangkir. ya. Nah, lu misalnya mau mencicil sesuatu itu bisa di reject. Karena Walaupun gue cuma pakai pay letter gue nominalnya cuma GoPay gitu iya misalnya. misalkan gitu, karena tapi lu ada tunggakan gitu. Nah, itu lu tercatat di BI. Oh, ada BI Ternyata checking udah ya. ada BI checking. Jadi gue tahu sih dia posting orang sih. Jadi dia itu dia pernah lupa bayar apa gitu pay letter salah satu e-commerce gitu. Terus dia nggak mau ngambil mobil. Lu begini. Bang, ini orang Agak udah- serem. ya ibaratnya lu ibaratnya gue nggak paham sih dia gitu. Tapi akhirnya dia bilangin sama si orang surveyor atau apa yang si pihak apa sih finance itunya yang orang Yang buat kredit, ngecekin ya, dia layak bilang, atau enggak gitu ya. ibu ternyata berdasarkan BI checking itu ada tunggakan nih di pay letter ini salah satu e-commerce lah. Udah kaget, oh iya gue lupa udah 6 bulan yang lalu gitu. Padahal itu kecil, tapi karena didiemin itu gede banget bayarnya. Oh, Nah, dampaknya karena gede ngegampangin. juga kan Iya, ya kalau kita mungkin mampir. benar ya, mungkin benar kata lo kok. Jadi bahwa untuk yang itu ada beberapa yang nggak sampai diketok-ketok pintu sama debt collector ya. Nah mungkin nih tipikal kayak gitu kali yang ngegampangin atau apa. Tapi ternyata itu banyak yang karena apa ya? Karena kan mungkin gini ya, kebiasaan orang Indonesia itu ya, bukan Indonesia sih, mungkin banyak dari orang itu minjem gampang tapi bayar susah, Iya. gitu kan. Jadi kadang-kadang bayarnya dientar-entarin sampai akhirnya Iya. lupa gitu kan. Nah itu makanya gue mendingan minjem duit sama lu daripada buka pay letter ya. Kalau lupa ke Pak Cawer, nggak dihubungi BI. Enggak dibawa. Gua bingung, gua naginya gimana ya? Gua bikin ini sarkas deh di postingan gitu. Gue udah ada tes Jadi Atau kan lu berdiri di depan rumah gue sambil nyanyi-nyanyi bayar utang. utang dibawa mati gitu. Agak Iya bener ya. Serem juga lu. itu gua posting gitu nggak ngaruh juga tuh. Tetap aja. tetap Bang. aja ya. Tetap aja gua bilang udah blok, ternyata gua di blok. Ya udah pantesan. Berarti di sisi lain menolong lu juga ya menghindari teman-teman yang suka ngutang ke lu ya. Adanya pay letter ini. Nggak tahu juga sih, cuman mungkin ya itu maksud gua kan itu dia kadang-kadang mendingan, makanya gue bersyukur banget sih ada si pay letter ini. Jadi kita nggak jadi pay letter ya buat kebutuhan, cuman kan ada aja yang buat kebutuhan lain, kebutuhan ya. Gue sih bukan masalah untuk utang-utang, itu bukan masalah gimana, akhirnya jadi ribut ujung-ujungnya gitu kan. Ya kalau temen emang. Teman-teman gitu, jadi ujungnya ribut gitu. Kita cuman utangnya nggak seberapa gitu, tapi lo akhirnya ribut ya. Jadi Iya, temen mendingan- gak kenal duit. iya Makanya kenal pay letter aja. Iya, makanya kalau kayak gitu tuh langsung gue kasih link pay letter aja lah. Ini pakai ini dia nggak tahu. Jadi lo ada misalkan lo ada GoPay gak? Ada, ya udah itu ada ini aplikasinya ini. Shopee juga. Berarti intinya pay letter itu buat lo yang punya penghasilan tetap aja gitu. Dan itu pun makanya di eman-eman gitu ya. Iya. Kalau misalnya lo nggak butuh banget pay letter, Iya. ya nggak usah Sama gitu. sama kayak pemakaian kartu kredit lah ya. Maksudnya kalau kita pakai itu lebih ke yaitu buat pemutaran uang. Maksudnya Ya, kayak ya. biar nggak keluar sekarang, biar keluarnya tuh dikit-dikit atau nanti aja. Tapi sebenarnya bisa, uangnya ada gitu kan. Kalau uangnya nggak ada tapi dapat pay letternya gede, nah itu yang bahaya. Sebenarnya bedanya kalau lo pakai kartu kredit itu kan tiap bulan dia ada bunganya. Iya, iya. Gitu. Makanya sebenarnya kartu kredit itu kalau menurut gue ya itu kita pakainya sebagai alat pengganti bayar aja, bukan sebagai alat utang. Cicil. Karena Kalau karena lo begitu kartu bayar kredit. full, iya kartu kredit. Jadi lo nggak bakal kena bunga. Jadi Jadi tetap tiap bulan sebelum tagihan muncul gue mesti bayar Iya. gitu, biar nggak kena bunga. ya, jadi ibaratnya kalau gue sih gitu. Jadi untungnya kan gue juga beli apa-apa gue yang nggak mahal-mahal. Jadi maksud gue, oh ini udah langsung gue lunasin. Karena gitu. sama, karena kadang beberapa barang dibeli lebih murah pakai kartu kredit kan. Iya, gitu, terutama sama. yang program cicilan 0% itu Iya. itu gue pakai juga tuh. Misalnya karena itu dia 0% dan lo kan gini ya, maksud gue kadang-kadang suka mikir, gue pakai kartu kredit tapi gue nggak apa-apain. Itu kan agak aneh kan. Iya. Mendingan kalau emang ada program cicilan 0% lo pakai gitu. Dan satu sisi itu juga membantu status kredit gue. Misalkan kalau nanti gue mau beli Tesla kan cicilan 0% gitu kan, gue segaganya di BI checking, oh nih udah terrekod bahwa dia itu kreditur yang oke nih gitu. Jadi menurut lo Pras setuju nggak pay letter
Terus tapi kekurangannya apa gitu? Yang mesti diperbaiki di pay later? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah disclaimer ini sepenuhnya gitu. Maksudnya platform super app dan e-commerce ini menawarkan metode pay later itu dengan mudah. Tapi apa ya, warningnya tuh kayak kurang gede di awal gitu. Jadi orang udah pakai dulu, Kayak kan kebanyakan takutnya, nunggak ya jadi. iya takutnya kayak oke mungkin pakai aplikasi yang satu ini 500.000 terus lupa hilang. Nah takutnya kan kayak tadi yang ada pengecekan itu kan. Jadi Kesannya ngejebak gitu ya? iya padahal sih sebenarnya ya Berarti ada. kalau misalnya ngejebak gitu, kalau misalnya gua nggak bayar, bukan salah gue dong, kan gua nggak minta. Nah ya kayak gitu mungkin ya. Padahal maksudnya mungkin di pihak mereka loh ada disclaimernya loh. Tapi kan nggak kelihatan di awal Iya. mungkin itu kayaknya. Oke. Jadi dijebak sih mungkin enggak, tapi ya harusnya kita sebagai yang mau mulai pakai pay later harus benar-benar tahu dulu. Lebih tegas lagi aturannya Ya, dari ya. si apa Penyedianya. penyedia layannya itu. Lo gimana? Ya kalau Setuju gue sih nggak bener, pay gue setuju. Maksud gue untuk yang masalah peringatan segala macam, terutama untuk yang maksud gue untuk opsi pembayaran. Karena jangan sampai itu ngejebak. Kadang-kadang tuh gue kebanyak ngejebak, jadi karena gue langsung oke, bayar, ternyata gue bayar pakai pay later gitu. Jadi mesti dipertimbangin sih, maksud gue jangan sampai, kan gue ibaratnya jarang-jarang pakai pay later, sayang kan kalau sampai kena biaya administrasi atau segala macam gitu kan. Jadi karena cuma satu kali transaksi, gue jadi akhirnya terus-terusan make pay later itu biar ibaratnya imbang sama yang nanti biaya administrasi segala macam bakal gue ditagihin ke gue gitu. Terus juga masalah, gue nggak tahu sih masalahnya notifikasi segala macam. Makanya gue heran kok bisa ada orang sampai 6 bulan nggak tahu bahwa dia tuh punya utang yang tersisa gitu. Gue agak aneh sih, apa emang dari Sengaja dimatiin notifikasi ya. notifnya. Tapi kadang-kadang gue mikir gini, gue pernah makanya gue sekarang itu gue untuk di kartu kredit atau apa, gue benar-benar bayar tuh gue langsung catat di kalender langsung di itu. Nah itu biasanya 2 hari sebelum jatuh tempo tuh. Nah itu gue sekarang benar-benar disiplin banget di situ. Karena apa? Karena nggak semua bank sekarang mau nelpon lo. Kayak sengaja biar, gue nggak tahu ya apa nanti sengaja biar gue nanti kena biaya keterlambatan atau apa gitu. Jadi gue kadang-kadang mikir dulu biasanya nih bank ini misalnya bank A ini dulu kayak galak banget. Gue setiap ini diteleponin mulu setiap mau bulan apa gitu. Maksudnya udah mau berapa hari itu diteleponin di SMS. Tapi kok ini enggak gitu kan. Sampai akhir gue pernah tuh kelewatan akhir gue kena, dan itu terulang tuh. Makanya gue sekarang gue udah ibaratnya 2 hari sebelum itu gue udah pastiin gue udah bayar tuh. Ya lo udah notif. Iya, jadi gue nggak tahu ya apakah itu memang banknya lagi miss atau apa emang itu sengaja biar gue nanti kena biaya keterlambatan atau apa, karena biaya keterlambatan itu gede banget, 150.000, 200.000. Jadi berarti saran dari dirimu adalah dari pihak penyedianya gimana caranya bisa ngasih reminder yang pas gitu ya. Dari sebelum penggunaan hingga setelah penggunaan tuh. Jadi sebelum penggunaan tuh berarti kayak gue tadi, lo benar mau pakai ini, dikasih tahu tuh manfaatnya apa, jangan sampai ntar gue kepleset. Kan kadang-kadang kita kan agak langsung, terutama tuh kalau misalkan jaringan operator yang kita pakai itu loadingnya lambat, nah kita kan sampai oke gitu kan. Ternyata tiba-tiba loh pakai pay later. Jadi menurut gue sih di situ. Menurut lo Nat, lo jadi tertarik pengen pay later? Enggak sih, karena Tetap saya tertarik gitu loh. karena aku emang orangnya boros, jadi aku takut juga. Boros dan kaya. Jadi kayak sebuah kombinasi. Iya, jadi kayak nggak kaya juga. Amin tapi. Amin. Nah makanya aku kayak ya udah mending gak usah pakai dulu buat biar kalau nggak penting-penting banget. Lebih ke takut lebih ke terjebak. takut aja. Iya, takut ketagihan, nanti takut tiba-tiba 15 juta. Emang enggak kayak misalnya lo pakai Gojek kan? Pakai. Nah, emang itu nggak ada notifikasi kalau lo untuk membuka pay later? Ada, tapi tidak tergoda. Cuman, tidak Wow. tergoda cuman maksudnya kayak Karena jilbabnya. tergoda cuman kan udah tahu, aku udah tahu gitu kalau aku tuh kalau aku orangnya boros, jadi nggak mau aja gitu. Oh, lu udah sadar diri dulu aja. udah Nah, kayak gitu, guys. Iya. Guys ya. Jadi Harus sadar diri duluan. Iya, biar nggak bagus-bagus banget gitu. Nah, iya sih emang benar. Jangan sampai genteng bocor, lo ngambil pay later buat liburan ke Australia. Rumah tuh genteng bocor, dinding-dinding tuh udah baik rayap, tapi lo lihat foto Instagramnya di Australia, nonton Pakai konser. pay later tapi. Jangan sampai emak lo makan nasi basi, lo beli Starbucks Iya. pakai pay later. Makanya makan sayur diangetin mulu ya. Beli Jelly Potter aja. Haus. Iya, jadi gitu para diva ya. Jadi kalau misalnya emang
nggak butuh-butuh amat ya, Iya. mendingan jangan tergiur untuk menggunakan pay later gitu. Jadi ya balik lagi sih, harusnya kita sadar diri gitu loh, maksudnya ketika lo sadar dengan kemampuan lo gitu, terus sadar dengan gaya hidup lo yang lo tiap bulan nih gue bisa ngebayar atau enggak gitu loh, apalagi kan di dalam Islam ya elah ke situ lagi. Untung. Nggak, maksudnya setidaknya menghindari hutang gitu loh. Iya kan, soalnya hutang dibawa mati. Ya, tuh kan sereman dia daripada gue. Makanya tuh setiap di penguburan umat Islam. Iya. Selalu ada. Topiknya agak berubah Kenapa ya. jadi hidayah di sini? Enggak, ini gue nyindir teman gue juga. Oh, biar bayar hutang. Nanti tolong di crop ya, nanti agak di ini biar gue bisa. Semoga sebar, nonton ya temennya ya. Iya, pokoknya sama kayak teknologi, emang dia bermata dua gitu. Jadi ada keuntungannya, ada yang sifatnya Kurang menjebak baik. juga gitu. Jadi apalagi menjelang nunggu-nunggu THR gitu ya, kayak teman gue tadi kan di awal, nggak usah nungguin pay later walaupun lu belum dapat THR gitu ya, udah nunggu THR aja gitu, apa sih susahnya nunggu seminggu lagi gitu kan bakal THR gitu ya. Sampai situ ya Perbahasan pay later kali ini. Kita dapat pay later ya. pembahasan kita kali ini, semoga berfaedah ya. Kesimpulannya adalah hutang dibawa mati, Hutang dibawa kamu dibawa mana gitu. Tolong cek limit kalian gitu. Karena itu tabungan. Hati-hati di jalan. Kalau bener kata Nadira, hutang dibawa mati, Nadira dibawa ke aku. Waduh, berat. Ya, segitu dulu pembahasan kita, sampai ketemu lagi di podcast Baheno berikutnya. Gue setiap kali ngomong bahaya gue. Yang ngomong siapa? Iya, Gua juga jadi- iya. Lo ngomong bahaya. Gue juga jadi pengen joget aja gitu. Baheno. Refleks. Oke, sampai jumpa. Oke, dadah. Thank you.